Ini adalah Huawei P30 Pro. Ketika pertama kali dia diluncurkan, ini adalah smartphone terbaik yang ada di pasar ketika itu. Lebih baik daripada Samsung, daripada Apple, dan juga brand-brand Cina lainnya. Oppo, Xiaomi, apalah itu. Jauh. P30 Pro ketika itu, dia desainnya, bodinya, layarnya, itu yang salah satu yang modern. Hampir semua layarnya full, nggak ada notch-nya, nggak ada jambulnya. Kameranya salah satu yang paling canggih. Kalau sekarang Samsung Galaxy S20 itu bisa sampai zoom 100 kali. Itu Huawei ketika itu udah bisa. Salah satu yang zoomnya paling baik. Prosesornya yang paling cepat salah satunya. Dan tentunya juga dia dipersenjatai dengan teknologi yang ketika itu belum dimiliki sama smartphone yang lainnya. Yaitu teknologi 5G. Jadi nggak heran ketika pada tahun 2019 posisinya Huawei itu dia bahkan pangsa pasarnya itu ada di atas Apple. Dia cuma di bawah Samsung yang emang rajanya smartphone lah sampai sekarang. Karena dia punya handphone dari berbagai jenis range harga. Yang paling murah yang harganya 2 jutaan sampai yang paling mahal harganya 20 jutaan. Mereka punya semua. Jadi emang nggak aneh kalau Samsung pangsa pasarnya paling tinggi. Tapi Huawei gitu kan dengan salah satu bisa dibilang perusahaan yang cukup baru ya di dunia industri smartphone, dia bisa mengalahkan raksasa kayak Apple dari segi penjualan. Ya nggak heran juga emang karena Apple bisa dibilang oke lah, Apple itu keren gitu kan, desainnya minimalis, dia inovator yang ciptain form factor kayak iPhone 4 itu pertama kalinya smartphone itu adalah Apple. Tapi harus diakui Apple itu produk-produknya mereka overprice, mahal gitu kan, mahal banget, gak semua orang sanggup beli. Sementara Huawei dia menampilkan fitur-fitur yang terbaik dengan harga yang bisa dibilang ya worth it lah, sesuai dengan harganya fitur-fiturnya itu. Nah, tapi kalau misalnya kita skip 2 tahun ke masa kini sekarang, Huawei mungkin salah satu yang paling terpuruk di industri smartphone sekarang. Kenapa? Ya, kalau misalnya teman-teman ngikutin perkembangan di berita teknologi, pasti pernah dengar ketika Donald Trump, presiden terhebat sepanjang masa yang pernah hidup, yang gak akan ada lagi lebih hebat daripada beliau, ini tiba-tiba dia menandatangani putusan yang memasukkan Huawei dalam entity list. Artinya Huawei di blacklist, dia nggak boleh berbisnis dengan semua perusahaan Amerika, yang mana termasuk Google. Akibatnya Huawei nggak bisa lagi pakai Android. Dan di zaman dimana market share mobile OS itu 76% dikuasain sama Android dan 22% dikuasain Apple, sisanya ini adalah OS-OS yang nggak jelas ini kan, KaiOS dan entah Microsoft mungkin Windows. Sulit rasanya kalau misalnya kita disuruh beli smartphone yang harganya sampai 10 juta, tapi nggak ada bisa pakai layanan-layanan Google, kayak YouTube, Gmail, dan sebagainya. Huawei berusaha bikin OS sendiri, tapi ternyata nggak sanggup juga. Ya gimana pun juga market share-nya emang sangat dominan, dikuasain sama Android. Bagaimana ceritanya, Amerika Serikat ya, ketika itu bisa sebuah negara ya kan, dia menyerang sebuah perusahaan, membuat perusahaan tidak bisa berbisnis lagi, bisa dibilang dikerdilkan gitu kan. Huawei yang segitu besarnya menjadi ancaman bagi Apple gitu kan, dihentikan bisnisnya dengan satu gerakan, ya, satu serangan langsung berhenti. Alasannya karena katanya Huawei melakukan penyadapan, dia mencuri hak ciptanya milik perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dengan chip-chipnya di dalam handphone Huawei. Entah itu benar atau enggak, sampai sekarang pun belum bisa dibuktikan. Tapi yang jelas, ini adalah sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memutus bisnis salah satu perusahaan yang paling maju dalam menciptakan teknologi 5G. Jadi itu pengantar untuk mata kuliah pada pertemuan hari ini. Kita akan bicara soal perang 5G. Bagaimana persilangan ekosistem industri media dan industri telco atau telekomunikasi. Nah, jadi apa sih sebenarnya dimaksud dengan 5G ya? Kita kan sering banget dengar 5G. Mata kuliah ini juga namanya ekosistem industri media di era 5G. Apa sih 5G itu? Apa yang bikin dia beda dengan 4G dan 3G? Kalau kita balikan ke yang paling simpelnya, 5G itu artinya koneksi internet yang super cepat.
Ini bisa dilihat, ini adalah video tes yang dibuat sama MKBHD, Marques Brownlee. Kalau teman-teman follow YouTube-nya ini salah satu YouTuber tech terbesar di dunia. Dia membandingkan, ya kan? Ini yang 4G, kecepatan internetnya itu hanya sekitar 20 megabyte per second. Ini kalau di Indonesia udah cukup cepat ya kan sebenarnya. Dan tapi di Amerika. Nah, sementara yang 5G bisa dilihat di sini kecepatannya sampai 100 megabyte per second. Dan ini sebenarnya belum 5G pada optimalnya. Karena secara teorinya 5G itu kecepatannya bisa sampai 100 kali lebih cepat daripada 4G. Artinya adalah kalau misalnya teman-teman download film yang panjangnya 2 jam, yang kualitasnya HD, kalau sekarang pakai 4G yang paling cepat dengan kecepatan sekitar 20 megabyte per second, itu paling nggak akan butuh 7 sampai 10 menit untuk kita bisa download filmnya. Tapi kalau kita pakai 5G, itu film kita bisa download hanya dalam waktu 7 detik. Iya, cuma dalam hitungan detik bisa di-download video yang panjangnya 2 jam yang bisa ukurannya sampai berapa 100 megabyte. Itu adalah 5G pada dasarnya. Tapi 5G itu bukan cuma sekedar kita bicara internet yang super cepat. Impact dari 5G itu bisa dibilang sangat disruptif, mempengaruhi hampir semua lini bisnis dan ekosistem di dunia sekarang ini. Gambarannya begini, teman-teman masih ingat sama era 3G. Ini zaman saya SMA ya, saya pakai handphone Nokia ketika itu dengan masih GSM 3G. Kalau teman-teman ingat ketika kita pakai handphone di era 3G, browsernya kita mungkin pada waktu itu pakainya Opera Mini ya, itu paling cuma bisa buka berita-berita atau paling buka Wattpad atau buka blog-blog, microblog orang-orang. Buka media sosial kayak Facebook sama Twitter pun itu pun harus yang versi light, versi yang ringannya, yang nggak ada gambarnya cuma teks doang. Itu pun perlu waktu untuk buka satu halaman, bisa 5 sampai 10 detik untuk buka halaman yang ukurannya paling cuma berapa kilobyte per second. Karena kecepatan cuma kilobyte per second. Ketika itu kalau kita nonton video, kita harus nge-pause dulu videonya, nungguin sampai dia buffernya selesai, baru kita bisa nunggu 5 menit, baru kita bisa nonton videonya. Yang namanya ngirim pesan, kita masih pakai SMS. Karena ketika itu internet messaging, itu belum terlalu cepat, jadi nggak bisa diandalkan. SMS kita bayar satu kali ngirim 200 perak. Kalau kita SMS-an sama pacar gitu kan, kita bisa ngirim SMS balas-balasan sampai 30-50 kali. Itu udah kepake 10.000. Cuma untuk kita pacaran doang, ya kan? Nah, tapi dengan ada 4G, apa yang terjadi? Kita sekarang bisa nonton YouTube, nggak perlu nunggu buffer lagi. Kita buka, link YouTube-nya, kemudian kita tinggal klik, langsung jalan videonya. Nggak ada masalah. Kita kirim-kirim pesan, sekarang semua pakai WhatsApp. Masih ada yang pakai SMS? Nah, itu harus dipertanyakan gitu kan. Efisiensi pengeluaran uang Anda bagaimana gitu kan. Karena bisa dibilang semua sekarang untuk pengiriman pesan, semua pakai WhatsApp, bisa dibilang cukup instan. Kita ngirim, langsung sampai ke penerimanya, tanpa ada lag gitu kan. Itu untuk pesan teks. Jadi bisa dibayangkan gitu kan, ketika kita beralih dari 3G ke 4G, bagaimana disrupsinya gitu kan dunia ini. Tiba-tiba yang namanya konten digital itu menjadi primadona. Orang-orang berlomba-lomba bikin channel YouTube, bikin konten di eksklusif di YouTube. Perusahaan-perusahaan media mulai konvergensi. Mereka nggak bisa lagi cuma mengandalkan media siar atau media cetak. Karena semua orang sekarang terkoneksi, bisa ngebuka konten-konten di digital dengan kecepatan yang tinggi, nggak perlu ada nunggu loading atau nge-lag atau buffer lagi. Nah, bagaimana kalau kita bicara, kita lompat dari 4G ke 5G, yang bahkan kecepatannya sampai 100 kali lipat dari yang sekarang ini kayak udah cepet banget gitu kan. Apa yang bisa kita ciptakan dengan 5G? Sangat banyak. Ini yang salah satunya adalah kita bicara soal autonomous driving, mobil otomatis. Dengan adanya 5G, mobil ini yang otomatis ini yang pakai AI untuk dia mengemudikannya, dia bisa terkoneksi langsung dengan berbagai infrastruktur di jalanan sehingga dia bisa buat perhitungan-perhitungan. Kira-kira akan nabrak sejauh mana, ada belokan di mana, rute terbaiknya bagaimana. Itu semua bisa diperhitungkan dengan kecepatan yang hampir nggak ada lag-nya dengan adanya 5G. Kemudian kita bicara di industri dunia kesehatan. Ini Cina tahun 2019 mereka sudah berhasil menunjukkan bagaimana teknologi 5G itu memungkinkan dokter melakukan bedah dengan jarak jauh.
Jadi ini dilihat nih si dokter ini dia ngebedah pasien, ini bedah otak ya, salah satu operasi bedah yang paling bisa dibilang paling kompleks, tapi dilakukan pakai komputer dan di tempatnya ini jaraknya sampai 3.000 kilometer. Itu memungkinkan karena 5G. Tanpa ada lag, maka tidak akan ada tidak akan ada perlambatan, tidak akan ada halangan. Dokter ini klik di sini langsung bisa inputnya itu bisa diproses menjadi sebuah perintah yang langsung masuk ke robotnya di sini yang jaraknya 3.000 kilometer dalam waktu sekejap. Nah, kemudian juga pabrik-pabrik manufaktur. Sekarang ini memang udah banyak pabrik otomatis, tapi belum bisa optimal. Karena bagaimanapun juga teknologi wireless-nya itu belum cukup canggih, sehingga masih butuh ada beberapa sedikit harus diurus sama manual oleh manusia. Tapi kalau 5G ini infrastrukturnya sudah optimal, sudah terpancang di semua daerah gitu kan, maka inilah masa depan yang kita bilang masa depan di mana kita sebagai manusia pekerjaan-pekerjaan manual labor itu akan tergantikan semua oleh robot kalau ada 5G. Nah, kemudian juga di pendidikan ya kan. Kita kan sekarang lagi pandemi, kita harus terpaksa kuliah jarak jauh sehingga sekarang ini yang namanya layanan video conference seperti Zoom tiba-tiba dia menjadi sangat laku. Semua orang tiba-tiba butuh yang namanya video conference. Tapi yang bikin saya sampai sekarang sebenarnya males ya kan kalau pakai Zoom ataupun Google Meet itu karena masalahnya di koneksinya. Saya bahkan kalau misalnya meeting pakai Zoom atau pakai Google Meet itu dengan 20 orang, 12 orang, itu pun udah ngeleknya minta ampun. Saking ngeleknya mau nggak mau semua orang akhirnya harus nge-mute suaranya, videonya juga dimatiin. Sehingga akhirnya jadinya ya cuma satu orang yang ngomong, satu orang yang videonya muncul, yang lainnya cuma pasif, cuma dengerin doang. Makanya kenapa saya juga sampai sekarang merasa tidak begitu efektif kalau kita memutuskan kuliah jarak jauh dengan pakai Zoom atau Google Meet. Itu karena pada akhirnya juga interaksi dua arahnya nggak bisa muncul. Karena kita terbatas teknologi ya koneksinya. Belum lagi kan kemarin itu Pak Azim sempat bikin survei ke mahasiswa-mahasiswa Ubara soal penggunaan paket internet. Ternyata kebanyakan mahasiswa paket internetnya itu kayak biasanya per bulan cuma maksimal 2 GB. Nah, kalau misalnya paketnya seperti itu gitu kan, diminta melakukan video conference, itu akan sangat kalau saya merasa cukup membebani. Gak heran makanya kan sampai kemarin di Twitter itu muncul hashtag Amarah Brawijaya, ya kan? Universitas Brawijaya tiba-tiba semua komplain di Twitter karena merasa ini kok sekarang kuliah jadi mahal banget ya. SPP-nya nggak diturunin, tapi harus ditambah kuotanya makin banyak yang kita harus beli. Nah, itu yang saya coba hindari gitu kan. Kenapa saya akhirnya memutuskan pakai kuliah disinkroni dengan YouTube? Ya karena bisa dibilang YouTube paling nggak sekarang dengan teknologi 4G itu masih cukup ideal. Lag-nya tidak begitu besar dan juga tidak terlalu makan kuota. Tapi bisa dibayangkan ya kan, kalau misalnya di Indonesia kita ada infrastruktur 5G di tengah pandemi corona seperti ini, kita nggak akan lagi bisa punya alasan untuk kayak ya kuliah sekarang semua nggak perlu kita ke tempat sebenarnya kan, kita bisa semuanya langsung lewat video conference, tidak ada lag, tidak ada hambatan, semua otomatis on time terjadi pada saat yang sama dan interaksi dua arah bisa terjadi di situ. Semua ngomong, semua bisa mendengarkan. Tidak ada gangguan di situ. Itu kalau udah ada 5G, ya kan. Jadi pada dasarnya 5G itu adalah teknologi revolusi dalam teknologi telekomunikasi yang memungkinkan revolusi industri keempat sebenarnya. Kita kan udah sering dijual-jual sama janji-janjinya revolusi industri keempat ya kan. Bagaimana akhirnya semua nanti akan otomatis, semua terhubung dan sebagainya. Oke, benar, sekarang ini bisa dibilang hampir semua hal udah terhubung. Semua orang hampir semuanya punya smartphone yang bisa terhubung ke internet. Kita bisa akses layanan-layanan yang cukup mobile dan sebagainya. Tapi karena infrastrukturnya masih 4G, interkoneksinya ini bisa dibilang ada sedikit gangguan. Ketika orang ngirim pesan itu masih harus dikirim lagi ke satelit dan kemudian dikirim ke bawah, itu masih cukup makan waktu, gitu kan. Nggak sekejap mata. Tapi dengan adanya 5G, maka itu yang namanya janji revolusi 4.0 itu bisa terwujudkan. Karena pada akhirnya ketika semua orang sudah pakai teknologi 5G, maka yang namanya ruang dan waktu itu akhirnya bisa dibilang sirna. Karena itu tadi kan, semua orang bisa berada di mana saja, bicara dengan orang dimanapun, tanpa ada terbatasi oleh ruang dan waktu.
jarak nggak lagi menjadi sebuah masalah. Kita ngomong semua sinkronus, semuanya nyambung, nggak ada masalah. Itu adalah 5G, ya kan? Nah, jadi makanya kenapa akhirnya kan kita balik ke soal kasus tadi ya kan. Kenapa akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk nge-blacklist Huawei yang ketika itu menjadi salah satu pionir di teknologi 5G. Itu adalah salah satu bagian dari perang di tingkat global. Sebuah balapan. Siapa yang lebih dulu bisa menciptakan infrastruktur 5G. Yang sekarang ini player-player terbesarnya adalah 4 negara ini. Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina, dan juga Jepang. Yang walaupun sampai sekarang Cina masih yang paling kuat, ya kan? Nah, semua orang ini, negara-negara ini pada balapan untuk bisa menciptakan infrastruktur 5G karena kita percaya gitu kan. Orang-orang ini di negara-negara ini, konsultan-konsultannya, mereka menasehati bahwa siapa yang bisa menguasai 5G, dia yang akan menguasai dunia. Karena kalau dia sudah bisa mempatenkan ya kan teknologi 5G yang optimal, yang benar-benar 100 kali lebih cepat daripada 4G, maka dia bisa menjadi yang pionirnya ya kan. Teknologinya dia akan diadopsi oleh negara-negara dimanapun. Kalau kita bicara Huawei ya kan, sebelum ada blacklist Huawei, itu negara-negara bagian Amerika Serikat yang bisa dibilang pendapatannya rendah, mereka semua untuk infrastruktur networknya, jaringannya itu pakai punyanya Huawei. Karena Huawei bisa menawarkan harga yang murah, infrastrukturnya murah gitu kan, tapi bisa bersaing dengan punyanya AT&T ketika itu di Amerika Serikat. Jadi bisa dibayangkan gitu kan betapa majunya Cina dalam untuk menciptakan teknologi infrastruktur telekomunikasi. Sehingga akhirnya Amerika Serikat mau nggak mau harus pakai langkah yang bisa dibilang ya cukup kurang, kalau misalnya dalam perspektif neoliberal, ini sangat nggak neoliberal banget, sangat nggak pasar bebas. Kok negara bisa segitunya intervensi pasar gitu kan. Jadi inilah yang namanya perang 5G. Semua negara berlomba-lomba. Kita harus semua bisa dapat 5G. Kalau kita bicara kemudian dalam konteks industri telekomunikasinya, ini adalah laporan dari Deloitte. Deloitte ini adalah salah satu perusahaan konsultan terbesar di dunia. Dia cukup saingannya sama BCG, McKinsey. Ini ketika dia melihat analisisnya mereka untuk tren dalam industri telekomunikasi di tahun 2020, ini persaingan utamanya saat ini itu adalah masih di streaming service. Jadi kalau misalnya kita ngomongin yang tadi ya kan, revolusi di bidang transportasi, di bidang medis, di bidang manufaktur, di bidang pendidikan, ini sebenarnya semua ini itu masih kayak hype-nya doang. Jadi masih kayak jauh banget di masa depan. Ini masih kayak visinya gitu kan. Pada kenyataannya, kalau kita bicara industri telekomunikasi sekarang, ini masih belum ada yang pada prakteknya berinvestasi secara masif di revolusi yang disruptif yang seperti ini. Kebanyakan semua masih pada berkutat di soal streaming service. Netflix, YouTube, Hulu, iFlix kalau di Indonesia. Karena emang sekarang ini kan Indonesia, di seluruh dunia, kalau orang pakai telekomunikasi, yang masih dipikirkan cuma entertainment. Gimana kita bisa membuat konten-konten yang bisa kita kasih langsung ke konsumen. Dan kita buat konsumen mau rela bayar. Atau paling nggak ngasih attention ke kontennya itu. Nah, jadinya karena semua orang masih berkutat di streaming service, jadinya perdebatan yang ada di industri telekomunikasi sekarang itu masih soal model bisnisnya. Apakah yang bebas iklan, ad free, jadi model langganan. Ini kita lihat di misalnya Netflix, Hulu, atau Amazon, atau Apple TV. Itu mereka kalau kita pakai layanannya, kita nggak akan kena iklan. Tapi kita harus bayar premium. Kalau Netflix misalnya kita bayar 80.000 sampai 150.000 per bulan. Kalau misalnya Amazon kita bayar 50.000 sampai 70.000 per bulan. HBO dan seterusnya kita pokoknya bayar per bulan ya kan untuk bisa mengakses konten-kontennya mereka. Tapi karena kita bayar maka kita nggak dapat iklan. Nah, sama yang kedua adalah model yang ada iklan. Jadi ad supported. Itu kayak di YouTube ya kan. Kita bisa semua orang walaupun YouTube punya YouTube Premium, tapi semua orang sebenarnya nggak perlu pakai beli YouTube Premium. Kita bisa nonton videonya YouTube secara gratis. Tapi sebagai gantinya, kita bayar dengan atensinya kita. Kita bayar pakai matanya kita. Mata kita yang ngelihat iklan-iklan yang ditayangin di YouTube. Nah, perdebatan ini masih belum jelas. Jadi, sekarang ini masih belum tahu kira-kira mana model bisnis yang akan ke depannya. Nah, baru-baru ini kan Netflix itu mulai memperluas di marketnya dia ke India.
India yang jumlah penduduknya sampai hampir 2 miliar itu, sekarang mulai maju. Semua orang tiba-tiba bisa punya handphone. Dan juga paket datanya, infrastruktur telekomunikasinya lagi berkembang banget. Sehingga semua orang bisa beli paket data yang murah. Nah, berarti kan makanya kan kenapa Netflix akhirnya memutuskan untuk berekspansi ke India, itu karena tiba-tiba muncul nih orang-orang baru gitu kan, pelanggan-pelanggan baru yang berpotensi untuk diakuisisi supaya diambil. Tapi kan karena India itu kan ekonominya cukup rendah, makanya jadi di India itu Netflixnya salah satu yang paling murah di seluruh dunia. Cuma sekitar $4 per bulan. Jadi sekitar 50 ribuan di bawah Indonesia bahkan gitu kan harganya itu. Karena mereka harus ngekat gitu kan untuk bisa menyesuaikan dengan pasarnya di sana. Jadi intinya adalah kalau kita bicara industri telekomunikasi hari ini, currency utamanya itu adalah konten eksklusif. Siapa yang bisa punya konten terbaik, siapa yang bisa menggayat artis-artis terbaik, sutradara-sutradara terbaik, itu yang akan menang dalam industri sekarang karena kita mainannya konten. Jadi walaupun kita tadi udah bicara soal cukup berapi-api ya kan soal bagaimana 5G ini bisa mengubah dunia disrupsi dan sebagainya, itu kurang lebih masih jauh ya kan. Sekarang kita masih bicaranya soal bagaimana industri telekomunikasi ini menciptakan infrastruktur yang memungkinkan konsumen mengakses konten secara langsung, secara streaming. Jadi nggak perlu download lagi. Kita duduk di sofa, kita mau nontonnya film apa, ketika itu juga kita bisa nonton filmnya. Nggak ada buffer, langsung kita dapat. Itu adalah mainan utamanya di industri telekomunikasi hari ini. Nah, kalau kita masuk ke Indonesia, ya kan? Nah, di Indonesia itu kurang lebih pangsa pasar itu dikuasai sama 4 perusahaan terbesarnya ini. XL, Telkom, Smartfren, sama Indosat. Walaupun ada beberapa pemain-pemain kecil ya kan, kayak Tri, Axis masih ada nggak sih? Ya, tapi kurang lebih kalau misalnya kita bicara sekarang, teman-teman pada paket internetnya apa gitu kan, pasti paling nggak mayoritas akan jawab salah satu dari 4 perusahaan ini. Saya pribadi pakainya Excel, tapi saya nggak mau endorse karena emang banyak masalah juga. Jadi anyway, tapi struktur pasarnya ini kalau kita pakai pendekatan SCP, maka ini bisa dibilang oligopoli, ya kan? Cuma ada beberapa segelintir kecil dan ini sangat bisa dibilang mereka menguasai pasar dan menghalang-halangi pemain-pemain baru untuk bisa tampil. Nah, tapi permasalahannya adalah kalau kita bicara di Indonesia, industri telkonya itu sangat rentan dipengaruhi sama pemerintah. Karena di Indonesia, pemerintah, terutama dari Kemkominfo, itu bisa dibilang punya tangan besi untuk bisa mengatur bagaimana praktek-prakteknya perusahaan-perusahaan di industri telekomunikasi. Salah satunya yang paling bisa dibilang berpengaruh banget, yang bikin performance-nya industri telekomunikasi Indonesia turun drastis tahun 2018, itu adalah penerapan kebijakan IMEI. Jadi IMEI itu adalah yang wajib registrasi prabayar. Kalau teman-teman ingat ya kan di beberapa tahun yang lalu tiba-tiba kita dikirim SMS bahwa kita yang pakai kartu-kartu prabayar itu wajib daftar nama kita sama nomor telepon kita ke ke layanan mereka ya kan. Itu sebenarnya makan kos. Karena perusahaan-perusahaan ini jadinya harus membuat sebuah infrastruktur baru supaya mereka bisa menyimpan data-data milik pengguna. Dan belum lagi kita bicara data, kita bicara soal privasi data ya kan. Bagaimana kalau misalnya data itu bocor ya kan, perusahaan-perusahaan ini bisa hilang reputasinya, bisa anjlok, bisa pengaruhi sahamnya mereka. Jadi itu mereka harus invest ya kan di keamanan data, server dan sebagainya, dan itu nggak murah ya kan. Sehingga ada setback, terjadi penurunan. Dan lebih parah lagi kalau kita bicara Kemkominfo, kita tahu soal sensor. Ya kita tahu lah internet sehat, bagaimana kita ini dikontrol banget ya kan, ada undang-undang soal ICT, itu bagaimana kita kemudian jadinya nggak bisa bebas sebagai konsumen, dan mereka perusahaan-perusahaan ini sebagai bisnisnya ini juga nggak bisa berperilakunya sangat dikontrol, jadi ya kan mereka nggak bisa menciptakan konten-konten yang secara bebas karena konten ini harus lewat censorship. Kalau ternyata mereka nggak lolos sensor, maka mereka invest di konten yang akhirnya nggak bisa dijual, ya kan? Jadi itulah yang namanya industri telco di Indonesia. Itu kalau dari segi kalau kita nilai secara dari perspektif neoliberal, ini sangat nggak sehat sebenarnya. Karena perusahaan-perusahaannya nggak bisa bebas. Kita konsumen pun juga sangat dikekang sama pemerintah, ya kan, sama pemerintah. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat lagi gitu kan perilakunya ini yang terjadi adalah mereka perang harga, pada jatuh-jatuh murah-murahan gitu kan.
Tapi juga kenapa kalau mereka apa namanya bisa bisa main perang harga itu juga karena industri telco itu produknya itu salah satu yang paling lukratif. Kalau misalnya teman-teman mau tahu gitu kan ya, apakah misalnya teman-teman kalau misalnya mengeluarkan apa uang Rp100 untuk membeli 100 kilobyte, apakah benar 100 kilobyte itu sebenarnya sama Rp100? Karena ini kan sering dipakai ya kan sama apa namanya perusahaan-perusahaan ini. 1 kilobyte itu dihargai Rp1. Tapi sebenarnya kalau apa namanya teman-teman mau ngulik lagi lebih dalam soal model bisnisnya mereka, itu sebenarnya cost untuk bisa maintain server, untuk bisa maintain infrastruktur yang memungkinkan koneksi itu sebenarnya jauh lebih murah karena ada scalability. Sehingga sebenarnya kalau teman-teman spend 100.000 ya kan untuk bisa beli satu paket, mereka itu untung bisa sampai 80%. Karena cost-nya mereka untuk bisa apa maintain 100.000 untuk paketnya teman-teman itu paling cuma 20.000 doang untuk bisa maintain apa infrastrukturnya itu. Jadi makanya dengan karena profit marginnya sangat besar, maka mereka bisa main perang harga di sini kan. Semua jatuhin harga murah-murahan dan sebagainya. Nah, walaupun demikian, kita harus tahu bahwa kalau kita bicara perang harga ya kan, eh, apa namanya konsumen mungkin sangat senang gitu kan. Semua apa namanya perusahaan-perusahaan ngasih yang paling murah, kita happy lah gitu kan dikasih barang murah. Tapi sebenarnya kalau dari segi industri ini nggak sehat sebenarnya. Karena kalau misalnya apa namanya perusahaan-perusahaan ini terus-menerus apa namanya menurunkan harga ya kan, mereka akhirnya harus mikirin bagaimana kita bisa apa namanya mendapatkan pendapatan supaya bisa mensustain apa namanya marketnya. Dan juga di sisi lain ya kan, perang harga ini nggak terelakkan karena terjadi perlambatan dalam penetrasi pengguna layanan seluler. Jadi di Indonesia dari datanya itu ada sekitar 300 juta pengguna apa namanya smartphone. Nah, kalau dibandingkan ya kan jumlahnya kita 200 juta penduduk, tapi yang pakai 300 juta. Berarti satu orang bisa pakai lebih dari satu smartphone. Dan juga nggak cuma dua, bahkan bisa 3 sampai 5. Karena ternyata penetrasi internet Indonesia itu sangat berpusat di kota-kota besar doang. Teman-teman di Jakarta, ini mungkin pada ngeluh ya kan, sekarang ini internet agak lambat dan sebagainya. Tapi masih happy sebenarnya teman-teman, paling nggak bisa nonton videonya kayak video materi perkuliahan saya ini. Nah, kalau teman-teman tinggal di daerah-daerah terpencil gitu kan, di pelosok, di apa namanya Mataram, di apa namanya di Ambon gitu kan, di Papua, di daerah-daerah timur itu internet bisa dibilang jauh lebih parah lagi gitu kan. Mereka apa namanya pakai YouTube pun itu paling masih bisa harusnya pakai light bahkan gitu kan. Jadi walaupun ada penetrasinya tinggi, nggak bisa terlalu meluas. Jadi masih sebenarnya kalau kita bicara walaupun ada oligopoli ya kan empatnya ini sebenarnya juga oligopoli ini tercipta karena belum ada yang manfaatin opportunity-nya, opportunity di apa daerah-daerah terpencil. Di sisi lain juga itu sekarang sulit karena belum ada infrastruktur dari pemerintahnya juga. Baru-baru ini Presiden Jokowi itu dia meluncurkan sebuah inisiatif Palapa Network. Kita meluncurkan satelit baru yang katanya nantinya bisa menghubungkan internet ke semua orang di Indonesia. Tapi soal apakah itu efektif atau enggak masih dipertanyakan sebenarnya. Tapi kalau emang Palapa itu benar-benar bisa efektif ya kan, maka nggak menutup kemungkinan bahwa nantinya ke depan akan ada pemain-pemain baru yang memanfaatkan opportunity-nya. Jadi kayak perusahaan-perusahaan telekomunikasi lokal bisa menyediakan infrastruktur bagi pemerintah lokalnya. Mereka berbisnis secara lokal dan apa harganya juga lebih sesuai secara lokal. Itu opportunity-nya. Tapi sampai sekarang masih belum kelihatan karena itu tadi dari pemerintahnya sendiri pun masih belum suportif sebenarnya bagi industri telekomunikasinya. Cenderungnya lebih mengekang, mengontrol peredaran-peredaran konten-konten yang katanya berbahaya bagi anak-anak, tidak sehat dan sebagainya. Ya, itulah kenapa kan kita nggak berkembang juga telekomunikasinya. Ups, ini sorry ya, saya lupa mati notifikasi. Tapi ya anyway. Nah jadi kalau kita lihat secara ekosistemnya ya kan, apa namanya industri telekomunikasi, telco itu letaknya dia bisa dibilang sebagai penopang dari apa namanya secara keseluruhan industri bisnis-bisnis konten di Indonesia. Karena telekomunikasi dia menyediakan infrastrukturnya, dia menyediakan jaringan. Nah, jaringan ini kemudian nanti kan memungkinkan ada pergerakan di sektor manufaktur dan retail. Perusahaan-perusahaan yang bikin apa handphone atau bikin laptop, itu mereka nggak akan punya insentif untuk bikin handphone kalau kita di negaranya nggak punya infrastruktur telekomunikasinya. Karena nggak akan ada orang yang mau beli handphone kalau misalnya nggak ada yang bisa apa namanya terhubung ya kan handphonenya itu. Nah, di atasnya lagi ini infrastruktur apa industri manufaktur dan retail ini dia menopang industri konten, Netflix, HBO dan sebagainya. Dengan orang-orang apa namanya manufaktur dan retail ini bisa menggerakkan hardware-hardware ini ke tangan konsumen,
maka barulah kemudian konten-konten, software, aplikasi, video game, entertainment, aplikasi produktif kayak Photoshop dan sebagainya. Itu cuma bisa bergerak kalau misalnya di manufakturnya ini bisa menjual ke tangan-tangan konsumen. Dan itu semua dimungkinkan dengan adanya infrastruktur telekomunikasi. Nah, jadi kalau kita bayangkan gitu kan ya, dengan adanya 5G, maka bisa dibilang perputaran ekonomi di semua infrastruktur, di semua industrinya ini, ketiga industrinya ini, itu bisa 100 kali lebih cepat. Karena itu tadi ya kan, dengan semakin cepat infrastruktur telekomunikasinya, orang-orang akan semakin bisa dia melihat ada value dari smartphone-smartphone-nya mereka. Mungkin mereka bisa beli smartphone-nya punya Oppo yang harganya cuma 2 juta, tapi mereka bisa dapat 5G ya kan. Dengan 5G mereka bisa nonton konten-konten yang sangat hot sekarang ini tanpa adanya loading, tanpa ada lag dan sebagainya. Jadi bisa dilihat ya kan bagaimana kemudian industri telco ini dia bisa dibilang menjadi sebuah penunjang bagi ekosistem industri media dimanapun itu. Ekosistem industri media yang berpusat pada konten itu nggak akan bisa berputar kalau misalnya nggak ada infrastrukturnya, yaitu telekomunikasi. Jadi sangat penting perannya. Jadi artinya semua ide-ide presentasi yang teman-teman akan buat videonya untuk minggu ke depannya itu semua basisnya ada pada telco. Streaming service, video game, platform, dan sebagainya, sosial media, itu bertopang pada telco. Jadi artinya kalau teman-teman nanti untuk bikin videonya, pertimbangkan bagaimana infrastruktur dari telekomunikasi itu mempengaruhi industrinya teman-teman, yang teman-teman analisisnya itu. Bagaimana dengan keberadaan industrinya sekarang di Indonesia yang sangat terkekang pemerintah, itu bagaimana kemudian sosial media akhirnya harus bisa bernegosiasi dan juga berstrategi untuk bisa survive dan juga menciptakan keuntungan. Oke, jadi ini kan kita lihat salah satunya ya kan kasus yang terjadi baru-baru ini banget ya kan. Ini salah satu streaming service-nya kita, Hook, itu tutup. Hook ini kan anak perusahaannya dari Sony Pictures juga ya kan. Tapi di Indonesia ini yang salah satu yang paling populer karena kita di Indonesia Netflix sayangnya di ban karena dianggap nggak sehat gitu kan. Jadi orang-orang pada pakai iFlix, pakai Hook dan sebagainya. Dan isinya Hook ini adalah status sinetron ya kan kebanyakan ya kan. Film-film Indonesia juga. Tapi mereka tutup ya kan. Mereka bilang tutup itu juga karena nggak bisa bersaing sama streaming service yang kayak Netflix atau HBO atau Hulu gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari misalnya ekosistemnya ini ya kan, sisi lain dari kenapa Hook ini nggak bisa survive juga karena konten-konten yang di Hook ini, yang mana konten adalah currency yang paling utama dalam industri telco, dalam ekosistem industri media sekarang, itu nggak bisa bersaing karena konten-konten mereka itu cuma menarget masyarakat kelas bawah. Iya dong, kalau kita bicara sinetron yang di TV, hampir semua penontonnya itu adalah masyarakat kelas bawah yang punya cuma punya televisi, nggak bisa mengakses internet, nggak bisa nonton YouTube, nggak bisa ngelihat konten-konten Netflix. Nah, orang-orang kelas bawah ini ya kan, kebanyakan belum bisa mengakses smartphone. Kalau punya smartphone, paket datanya terbatas. Mereka nggak bisa menonton internet dengan kecepatan yang tinggi. Karena dengan handphone yang walaupun handphonenya udah cukup jadul juga, paket data paket yang paling murah, yang paling paling cuma bisa WhatsApp atau media sosial gratis. Makanya Hook ini akhirnya nggak bisa survive karena itu tadi sektor manufaktur dan retail itu belum bisa mendeliver barang-barangnya mereka, handphone-handphonenya ini ke tangan masyarakat di kelas bawah, yang mana itu ditarget konten-kontennya sama Hook. Jadi kan bisa dilihat kan bagaimana kenapa akhirnya ini perusahaan-perusahaan ini bangkrut ya kan. Itu sangat dipengaruhi oleh performa di industri lainnya. Karena telco belum bisa menyediakan infrastruktur telekomunikasi kecepatan tinggi dengan biaya murah, akhirnya juga sektor manufaktur nggak bisa menjual handphone-handphonenya ke masyarakat kelas bawah, sehingga akhirnya yang survive konten-kontennya ini adalah konten-konten yang menarget masyarakat kelas atas atau menengah ke atas, yang Netflix, HBO Now, Hulu, Amazon, ini kan semua cukup mahal ya kan kalau kita bicara harganya. Nggak semua orang yang pendapatannya 5 juta dia rela untuk spend 150.000 per bulan untuk bisa mengakses konten-konten eksklusifnya ini. Jadi demikian akhirnya dengan infrastruktur yang terbatas, akhirnya juga konten terbatas. Sehingga kalau kita bicara performance industrinya dari SCP-nya itu, maka bisa dibilang konsumen di sini nggak begitu diuntungkan. Industrinya juga nggak berkembang karena akhirnya industri yang terbatas pada golongan kelas
menengah ke atas, yang letaknya ada di ibu kota atau kota-kota besar. Nah, jadi apa kesimpulannya dari semua materi-materi ini? Nah, itu saya sarankan pada teman-teman. Jadi untuk minggu ini, untuk bisa mendapatkan absen, syaratnya adalah teman-teman membuat kesimpulan. Silakan tarik kesimpulan apapun dari materinya ini. Nggak perlu analytical, tapi kira-kira apa kesimpulannya? Apa yang kira-kira teman-teman bisa dapat, faedahnya apa sih dengan kita mengetahui ini semua? Bagaimana teman-teman bisa kemudian mendapatkan insight yang bisa dimanfaatkan juga untuk tugas teman-teman, tugas videonya itu. Jadi silahkan dibuat komentar di thread Slack yang di videonya ini. Komentarnya isi adalah apa kesimpulan yang bisa teman-teman tarik dari materi perkuliahan minggu ini. Nah, kesimpulan ini saya tunggu sampai hari Selasa minggu depan pukul 19 malam. Jadi silakan pergunakan waktunya secara bijak. Komentarnya nggak perlu panjang-panjang sebenarnya, 1-2 kalimat aja cukup. Kesimpulan apa yang bisa ditarik, teman-teman. Oke, jadi sekian untuk materi perkuliahan minggu ini. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Saya sangat menantikan karya dari teman-teman. Saya harap bisa teman-teman sekreatif mungkin dan tunjukkan sedalam mungkin analisisnya. Oke, terima kasih dan ya, dadah.